Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan dan kesehatan. Anak-anakku semua diberikan semangat untuk belajar, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan insyaallah senantiasa bahagia bersama keluarga. Dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita bisa berinteraksi kembali di kelas belajar online pada mata pelajaran matematika di perkalian pecahan persen dan juga perkalian berbagai jenis pecahan lainnya. Nah, di kegiatan pembelajaran matematika sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang bagaimana perkalian pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, ataupun pecahan desimal. Nah, Pak Guru berharap kalian tetap saja berlatih. Silakan cari soal-soal dan kemudian banyak berlatih sehingga bisa mengasah kemampuan kalian di dalam bilangan pecahan ini. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar bagaimana mengali bilangan persen. Nah, tujuan pembelajarannya dengan penjelasan materi dan berlatih, kalian diharapkan bisa melakukan operasi perkalian pecahan persen dengan bilangan cacah dengan tepat. Kemudian bisa melakukan operasi perkalian pecahan persen dan dengan pecahan biasa atau campuran dengan tepat. Lalu kemudian melakukan operasi hitung perkalian berbagai jenis pecahan. Urutan kegiatannya, yang pertama hafalkan lagi perkalian 2 dan kirim dalam format audio. Jadi perkalian ini menjadi wajib di setiap pembelajaran awal matematika. Jadi silahkan dihafalkan, kalau perlu kirim dalam bentuk video untuk meyakinkan kita bahwa Anda semua sudah menghafal dengan baik. Dan Pak Guru sangat salut kepada murid-murid yang senantiasa mengirimkan hafalan perkaliannya. Itu adalah suatu ciri bahwa kalian adalah anak-anak yang bekerja keras dan insya Allah berhasil di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, silakan perhatikan contoh dan pahami juga materi pada buku matematika halaman 36. Kemudian kerjakan soal-soal LKPD matematika di akhir video. Jadi di penjelasan di video ini juga silakan diamati dan disimak baik-baik. LKPD ini dikerjakan pada buku latihan matematika dan dikirim dalam bentuk foto paling lambat pukul 2 siang atau pukul 14.00. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, silakan simak dulu penjelasan Pak Guru berikut ini. Nah, di sini sekarang ada soal 3 kali 25%. Kita bisa cari dengan beberapa cara. Dua cara diantaranya adalah yang pertama, kita langsung mengalihkan bilangan 3 ya. Kita kali dengan 25. Kemudian persennya kita simpan di luar. Nah, cara yang seperti ini sangat mudah. Jadi persennya kita simpan di luar, yang kita kali adalah bilangannya. Nah, 3 kali 25 itu hasilnya adalah 75. Ya, 75. Kemudian pindahkan persennya ke sini. Nah, jadi 3 kali 25% itu sama dengan 3 kali 25% atau sama dengan 75%. 75% ini berapakah pecahan desimalnya? Ingat, karena per 100 itu persen itu adalah per 100, maka kita simpan 2 angka di belakang. Ya, 75 itu kita simpan di depan. Lalu di sini berapa? Kita simpan 0 saja atau 0,775. Karena 0,775 itu sama dengan 75 per 100. 0,75 itu juga sama dengan 75 atau 75 per 100. Nah, ini ya, untuk mencari bilangan persen. Adakah cara lain? Boleh kita coba. Jadi kita ubah ke pecahan biasa seperti biasa. Jadi 3 kita ubah menjadi 3 per 1. Kemudian 25% kita ubah menjadi 25 per 100. Ya. Nah, sebelum kita proses lebih jauh, kita sederhanakan dulu. Adakah yang bisa kita sederhanakan? Tentu saja ada, yaitu 25 dan 100.
25 dan 100 itu EPB-nya adalah 25, jadi kita masing-masing bagi 25. 25 bagi 25 itu hasilnya 1, dan 100 itu dibagi 25 hasilnya 4. Maka kita ubah menjadi 3 kali 1 per 1 kali 4. Nah, berapa hasilnya? 3 kali 1 sama dengan 3, 1 kali 4 sama dengan 4. Pecahan biasa dari bilangan ini adalah 3 per 4. 3 per 4 itu sama dengan bilangan 0,75 dalam pecahan desimal dan sama dengan bilangan 75%. Jadi 3 per 4 sama dengan 0,75 sama dengan 75%. Ini adalah bilangan-bilangan senilai untuk pecahan persen. Nah, selanjutnya di soal kedua. Nah, soal kedua ini ada bilangan pecahan 4 per 5 dikali 5%. Boleh kita langsung pakai cara yang pertama. Jadi kita kasih dalam kurung 4 per 5 ya, dikali 5. Jadi persennya kita taruh atau kita simpan atau letakkan di luar. Nah, ini kita bisa ubah ke pecahan biasa ya. Jadi sekarang kita waktunya menyederhanakan. Jadi ada yang bisa kita sederhanakan anakku sekalian, yaitu 5 dengan 5. 5 dengan 5 kita masing-masing bagi 5. Tentu saja kalian sudah paham yang seperti ini. Jadi di sini kita 5 bagi 5 hasilnya 1. Sini pun bagi 5 hasilnya 1. Sekarang 4 kali 1 berapa? 4. 1 kali 1 sama dengan 1. Hasilnya sama dengan 4 per persen. Jadi kita pindahkan persennya ke sini. Mudah kan? Nah, tapi ini bukan satu-satunya cara. Boleh kita cari seperti ini dengan cara yang berbeda, yaitu mengubah semuanya menjadi pecahan biasa. Jadi 4 per 5 kita kali dengan 5 per 100. Nah, sekarang kita ubah dulu, sederhanakan dulu, sama seperti tadi caranya. Kita terlebih dahulu menyederhanakan. Jadi ini kita masing-masing bagi, hasilnya 1. Kemudian 4 dengan 100, 4 bagi 4 sama dengan 1, dan 100 bagi 4, 25. Nah, sekarang kita ubah menjadi 1 kali 1 per 1 kali 25. Hasilnya adalah 1 per 25 ya. Nah, 1 per 25 itu apakah sama dengan 4%? Nah, caranya seperti ini ya. Jadi ini langsung kita kali dengan 100 saja. Ya, kita kali dengan 100. Maka ini 1 kali 100 sama dengan 100 per 25. Nah, sekarang 100 bagi 25 berapa? 100 bagi 25 itu hasilnya 4. Maka hasilnya pun adalah 4%. Sama ya. Nah, itu yang cara kedua. Selanjutnya kita lanjutkan ya ke soal yang ketiga. Soal ketiga, ini dia soalnya. Ini adalah mengalihkan berbagai jenis pecahan. Nah, kalian boleh saja mengubah ini menjadi pecahan biasa, dan di akhirnya atau hasilnya kalian boleh memilih mau hasilnya dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran atau pecahan desimal atau pecahan persen. Nah, sekarang coba kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Jadi silakan kita lihat bagaimana proses pengerjaan ini. Nah, 0,25 itu kita ubah dulu menjadi 25 per 100. Ya. Kemudian 0,5 itu kita ubah menjadi 5 per 10. Ingat, angka di belakang koma menunjukkan bilangan puluhan dan kelipatannya. 2 angka di belakang koma menunjukkan dia per 100, 1 angka di belakang koma menunjukkan dia per 10. Nah, bilangan seperti 25, 5 itu menjadi pembilang. Sekarang kita lanjut di 4 per 5, karena dia sudah menjadi pecahan biasa. Dan kemudian ada 1 per 2, ini kita kali, lalu kemudian ditambahkan ya. Jadi 2 kali 1, 2, tambah 1, 3 ya. Jadi 3 per 2. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, maka kita harus menyederhanakan pecahan ini. Mana saja yang bisa kita sederhanakan.
kita sederhanakan dari bilangan ini dulu. Ingat 25 dan 100 masing-masing kita bagi 25 saja. Ya, 25 bagi 25 hasilnya 1 dan 100 bagi 5 25 hasilnya 4. Jadi yang bilangan 25 per 100 ini itu menjadi 1/4 saja. Lebih kecil dan tentu saja lebih ringan untuk kita selesaikan. Nah, selanjutnya ini bisa kita selang-seling, bisa kita membagi bilangan pembilang dengan penyebut itu di mana saja pecahannya. Yang penting bisa kita bagi. Contoh, ini ada 5, di sini juga ada 5. Karena ini mudah bagi kita, langsung saja kita tulis 1 di sini. Karena 5 bagi 5, masing-masing bagi 5 ini ya. 5 bagi 5, 1, 5 bagi 5, 1. Ada lagi yang lain? Ada, misalnya 4 dengan 10. 4 dengan 10 masing-masing bisa bagi 2. Kalau 4 bagi 2 hasilnya 2. Kalau 10 bagi 2 hasilnya 5. Apakah ada lagi yang lain? Ada, yaitu bilangan 2 per 2. Ini. Jadi ini kita coret, ini juga kita coret. Masing-masing bagi 2 hasilnya 1. Di sini pun juga hasilnya 1. Nah, sekarang di pembilang ini ada 1. Ada juga 1. Kemudian di sini ada 1. Di sini ada 3. Selanjutnya di sini ada 1, ada 1, ada 4, ada 5, dan ada 4. Inilah yang akan kita kalikan. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali 3 per 4 kali 5 kali 1 kali 1. Nah, hasilnya berapa? Kita kasih sini ya. Hasilnya 1 kali 1 kali 1 kali 3 sama dengan 3. 4 kali 5 kali 1 kali 1 hasilnya 20. Jadi hasilnya adalah 3 per 20. Nah, 3 per 20 ini kalau ingin kita ubah menjadi pecahan persen, berapakah hasilnya? Jadi kalau kita ubah menjadi pecahan persen, maka langsung saja kita kali 100. Nah, 100 bagi 20 ini bisa kita sederhanakan. Jadi masing-masing kita bagi 20. 20 bagi 20 hasilnya 1. 100 bagi 20 hasilnya 5. Jadi berapa hasilnya? 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 3 per 20 atau 15 per persen. Berapakah pecahan desimalnya? Pecahan desimalnya adalah 0,15. Jadi silakan memilih mau ubah ke pecahan mana yang menurut kalian mudah. Bisa ke pecahan desimal, bisa ke persen, atau bisa ke pecahan biasa. Nah, selanjutnya di soal ini, soal cerita ya. Jadi pada soal ini ya ada diskon 15%. Nah, pada soal ini pada label harga baju tertulis diskon 15% dan jika harga baju itu 200.000 berapa yang harus kita bayar. Nah, ini langsung kita jawab saja. Jadi 15% itu kita ubah menjadi 15 per 100. Ya, dan 200.000 itu kita ubah jadi 200.000 per 1 ya. Nah, berapa hasilnya? Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 0, bilangan 00 di akhir bisa kita sederhanakan. Kita langsung coret saya 20 di akhir sehingga kita kalikan 15 kali 2000 itu hasilnya adalah 30.000. Nah, apakah 30.000 ini sudah hasil? Tentu saja belum karena ini baru diskon. Ini baru diskon. Kita akan kurangkan 200.000 ya. 200.000 kurang 30.000 ya. Berapakah hasilnya? Di sini 0, 0, 0, kemudian 0, 20 kurang 3 sama dengan 7. 20 kurang 3 ya sama dengan 17, bukan 7. Nah, inilah hasilnya. Inilah yang harus dibayar oleh kalian jika membeli baju ini. Nah, silakan tulis jadi. Jumlah yang dibayar adalah 170.000. Nah, Gus sekalian, silakan dijawab LKPD Matematika ini. Ini ada 10 nomor ya. Silakan dijawab. Boleh milih jawabannya dalam desimal, persen, atau pecahan biasa atau campuran. Silakan dibaca baik-baik. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan singkat dari Pak Guru untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.